Benjamin Netanyahu adalah sosok yang paling sering mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Itu terjadi karena dirinya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan dilakukan oleh pasukan Iran. Namun, sang Perdana Menteri Israel tersebut langsung membantahnya dengan muncul di depan media. Terbaru sosok berusia 76 tahun tersebut terlihat tengah berada di sebuah warung kopi yang ada di Israel. Tapi setelah diteliti lebih dalam, ada banyak kejanggalan yang ada dalam video tersebut. Kejanggalan yang bisa menjadi tanda jika sebenarnya Netanyahu memang sudah tiada. Hal ini diperkuat oleh jurnalis India saat dirinya menunjukkan di mana lokasi Netanyahu terakhir, ditambah dengan ekspresi gelisah yang ditunjukkan oleh para petinggi militer Israel akhir-akhir ini. Dan untuk itu inilah cerita lanjutan di balik sosok Netanyahu yang dilaporkan telah lenyap dari dunia. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, Netanyahu menunjukkan sebuah video kemunculan di depan media. Dirinya muncul setelah dilaporkan meninggal dunia usai diserang oleh Iran. Namun video kemunculan dari Netanyahu tersebut ternyata terbukti buatan AI. Alasan adalah karena dari video yang ada, banyak kejanggalan yang muncul. Salah satunya jumlah jari Netanyahu yang berubah menjadi 6. Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya, kemanakah Netanyahu sebenarnya? Apakah sudah meninggal atau sembunyi di tempat rahasia? Terbaru, Netanyahu kembali muncul di depan publik. Kali ini dirinya menunjukkan jika jari tangannya berjumlah 5, bukan 6 lagi. Kemunculan Netanyahu tersebut berada di salah satu kafe yang ada di Israel. Tujuan Netanyahu menunjukkan hal tersebut adalah supaya publik percaya jika dirinya masih hidup dan siap untuk berperang melawan Iran. Namun lagi-lagi, video Netanyahu tersebut langsung dianalisis oleh publik. Pada akhirnya, beberapa kejanggalan kembali muncul. Salah satunya adalah ketika Netanyahu tengah menyeruput kopi yang dipegang. Banyak yang menilai jika kopi yang diminum Netanyahu, volumenya tidak berkurang. Bahkan gambar seduhan kopi yang ada di gelas juga tidak berubah. Namun itu belum semuanya. Perhatian netizen juga tertuju pada layar mesin kasir yang terlihat di belakang Netanyahu. Anehnya, meskipun kamera bergerak dan kualitas video secara keseluruhan tidak terlalu tajam, tampilan layar kasir justru terlihat sangat jelas dan mudah dibaca. Di layar tersebut tampak beberapa tulisan dalam bahasa Ibrani, termasuk tanggal 15 Maret 2026, total pembayaran 0,00, serta kalimat yang kira-kira berarti, hari ini tidak ada pembayaran kartu kredit. Dan dari puncak itu, semua adalah ketika video Netanyahu tersebut coba dianalisa lewat AI, di mana 78% menilai jika video terbaru yang diunggah oleh Netanyahu bukanlah video asli, melainkan video buatan AI lagi. Entah benar atau tidak, yang pasti kemunculan dari Netanyahu tampak masih diragukan. Jurnalis India tunjukkan lokasi terakhir Netanyahu. Saat semua heboh dengan kontroversi kemunculan Netanyahu, beberapa waktu yang lalu ada jurnalis India yang menunjukkan di mana lokasi terakhir dari Perdana Menteri Israel tersebut. Menurut keterangan sang jurnalis, itu adalah lokasi di mana Netanyahu mendapatkan serangan dari Iran. Serangan yang kemungkinan membuat Netanyahu lock out dari dunia. Jurnalis itu juga menyebutkan jika setidaknya ada 9 orang yang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Right now in one of the locations that was attacked, you can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed and there were in fact more than 25 who were injured out here. You could see Netanyahu in fact visiting this particular location out here, and this is the latest that we are picking up in Bet Shemshesh, where in fact these are the visuals of the
Kini setelah video yang jurnalis tersebut viral, dirinya langsung dicari dan akhirnya ditangkap oleh polisi Israel. Jurnalis India yang bernama Aditya Raj Kaul harus menanggung tindakan nekatnya setelah memberitakan mengenai lokasi terakhir dari Netanyahu. Penangkapan ini sekaligus menjadi tanda jika lokasi yang diberitakan oleh jurnalis India tadi adalah benar dan menjadi lokasi terakhir Netanyahu sebelum meninggal atau hilang sampai saat ini. Right now in one of the locations that was attacked, you can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed and there were in fact more than 25 who were injured out here. You can see Netanyahu in fact visiting this particular location out here. And kegelisahan pasukan Israel yang terungkap media. Saat kabar kematian Netanyahu semakin ramai, reaksi terbaru ditunjukkan oleh para petinggi militer Israel. Mereka yang sebelumnya selalu ceria dan bersemangat, akhir-akhir ini malah terlihat lesu. Seperti yang terlihat dalam video yang satu ini, di mana petinggi militer Israel tersebut tak bisa menyembunyikan ekspresi ketegangannya, serta rasa khawatir yang sangat kuat. Kini ada dua alasan mengapa petinggi militer Israel tersebut tampak gelisah. Alasan pertama adalah kekhawatiran mereka atas serangan Iran yang semakin brutal. Sementara alasan kedua adalah rasa khawatir mereka ketika mendengar kematian Netanyahu. Karena jika Netanyahu benar-benar meninggal, militer Israel pasti akan bingung siapakah sosoknya akan memimpin Israel lagi untuk melawan Iran. Tak ingin suasana di kubu Israel semakin kacau, hal ini akhirnya coba diklarifikasi oleh pihak kantor Perdana Menteri Israel. Mereka membantah soal kematian Netanyahu dan menganggap jika sang Perdana Menteri saat ini tengah baik-baik saja. Itu adalah berita palsu, Perdana Menteri baik-baik saja. Semua rumor yang ada adalah permainan media, tulis kantor Perdana Menteri Israel, dikutip dari Anadolu Agency. Lebih lanjut, meski saat ini kabar kematian Netanyahu masih simpang siur, hal ini akhirnya mendapatkan perhatian dari salah satu warga Amerika. Dirinya mengaku mendukung Iran untuk mengeliminasi Netanyahu jika sang Perdana Menteri masih hidup. Bahkan, warga Amerika itu meminta Iran untuk pelan-pelan melenyapkan Netanyahu supaya sang Perdana Menteri benar-benar tersiksa sebelum lockout dari dunia. Warga Amerika ini mungkin sudah jengkel dengan Netanyahu, karena gara-gara dia, Amerika ikut terlibat dan berpotensi mendapatkan serangan dari Iran. So I heard the new leader of Iran wants to take out you know who. And leader of Iran, if you're seeing this for any reason, I just want you to know that most of us are rooting for you. Actually, but I think most of us would like it to be. Trump makin stres, misinya gagal. Saat isu kematian Netanyahu semakin ramai, kini sorotan tertuju ke sosok lainnya, yakni Donald Trump. Sebelumnya, Presiden Amerika tersebut memerintahkan banyak negara untuk sama-sama mengirimkan kapal perangnya ke Selat Hormuz. Tujuannya adalah supaya Iran semakin tertekan dan akhirnya mau membuka selat tersebut supaya transportasi minyak yang ada di sana kembali normal. Kini permintaan dari Donald Trump tersebut akhirnya sudah mendapatkan respon dari beberapa negara. Sayangnya sampai saat ini belum ada satupun negara yang secara terbuka menyetujui permintaan Trump untuk mengawal kapal tanker minyak di kawasan tersebut. Inggris yang merupakan sekutu Amerika menyebut pihaknya masih berdiskusi membahas sejumlah opsi. Ketimbang langsung menuruti desakan Trump itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan pihaknya masih dalam tahap diskusi. Kami sedang membahas berbagai opsi dengan sekutu dan mitra untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan tersebut, kata John Healey dikutip dari Al Jazeera. Di sisi lain, Perancis secara tegas menolak pengiriman kapal. Melalui unggahan di platform X, Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan bahwa kapal induk mereka beserta gugus tempurnya tetap berada di Mediterania Timur. Cina sendiri memilih menyerukan agar konflik antara Amerika, Israel, dan Iran di-stop demi kepentingan yang lebih besar.
Sementara Jepang terang-terangan menolak menuruti desakan Trump untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Otoritas Tokyo menegaskan tidak akan mengirim kapal hanya karena diminta oleh Trump. Terakhir, Korea Selatan yang juga dikenal dekat dengan Amerika Serikat melalui kantor kepresidenan Seoul menyatakan akan meninjau permintaan Trump secara hati-hati dan terus berkomunikasi secara intensif dengan pihak Amerika Serikat. Dengan ini maka Donald Trump semakin pusing karena permintaannya malah diabaikan oleh banyak negara mengenai pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz. Jadi itulah cerita terbaru mengenai konflik yang terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika. Konflik yang semakin hari semakin memanas.